Cerita Yesus Kristus demi cerita Yesus Kristus, sampai kita mengakui semua lidah dan semua lutut harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Injil Yesus Kristus yang ke-15, cerita kita Markus pasal 6 ayat 45. Kita berdoa. Setiap hari cerita Yesus kami ulangi. Karena cerita Yesus inilah yang enak kami dengar, meneduhkan hati kami. Cerita Yesus inilah gembala kami. Waktu domba-domba dalam bahaya, Engkaulah yang dapat menolongnya. Dan waktu domba-domba kelaparan, Engkaulah yang memberi makan. Kami inilah domba-dombamu. Cerita Yesus enak kami dengar dan kami ulangi lagi. Kami mohon, bualah mata kami tertuju sampai kami berjumpa bahwa Yesuslah Tuhan kami. Amin. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Apa cerita ini? Dan ia menyuruh orang banyak pulang. Orang banyak yang pulang yang mana? Pasti Anda masih ingat, yang pulang 5.000 laki-laki, semua sudah kenyang dari 5 roti dan 2 ikan. Dan murid-murid disuruh pulang naik perahu, ya. Sesudah pertemuan selesai, sesudah itu, sesudah makan 5.000 semua kenyang di tempat yang sunyi, sesudah itu, sesudah murid-murid belajar bahwa dari tangan Tuhan Yesuslah mereka menerima roti, sesudah semua kenyang dapat upah, pulanglah mereka dari hadapan Yesus. Sebelum kita jauh cerita, apakah Anda pernah mendapat upah dari Yesus? Kalau dikatakan dalam cerita ini, sesudah itu, sesudah mereka dapat upah, kenyang pulang 5.000 laki-laki saja. Apakah Anda sudah pernah menerima sesuatu dari Yesus? Kalau memang belum, kemungkinannya Anda belum pernah datang kepada Yesus. Itulah dalam cerita ini. Karena yang 5.000 laki-laki ini, mungkin lebih banyak lagi perempuan mungkin 10.000, anak-anak lagi kemungkinannya 1.000. Semuanya dapat upah dari Yesus. Mereka kenyang dan sisa 12 bakul. Maka sebelum kita lanjutkan, sebagai domba Yesus, Yesuslah gembala dan akulah dombanya. Pernahkah Anda mendapat sesuatu dari Yesus? Oh, Bapak Pendeta, apa Bapak Pendeta pernah terima dari Yesus? Yuk, aku pernah terima dari Yesus. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Aku pernah terima dari Yesus. Kuasa setan-setan tidak mempan lagi dalam hidupku. Apakah Bapak Pendeta pernah terima dari Yesus? Dia menyembuhkan aku waktu aku sakit. Apakah Bapak Pendeta pernah terima dari Yesus? 5 ketur roti, 2 ekor ikan, Dia beri aku makan. Dan yang lain begitu banyak pemeliharaannya sebagai aku dombanya.
dipeliharanya dari berbagai bahaya, terutama kali dari roh-roh jahat yang ditakutkan pada masa saya kecil. Sesudah itu, sesudah makan, sesudah dapat berkat dari Yesus, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang. Bubarlah manusia yang 5.000 laki-laki saja. Murid-murid naik kapal pulang ke Bethsaida. Yang 5.000 jalan kaki pulang. Dan kemungkinannya murid-murid membawa 12 bakul roti untuk membuat iman. Rasul-rasulnya, murid-muridnya tidak akan lupa kapanpun cerita ini. Itulah maka sisa 12 bakul, supaya murid-muridnya satu orang satu bakul, membuat tidak lupa cerita ini. Sehingga Markus dalam cerita ini tidak lupa cerita 5.000 orang dikasih makan karena pengalaman ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Bethsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Orang banyak pulang dengan kesan, aku pulang sebagai domba yang kenyang. Yesuslah gembalaku, dia memikirkan makan dan minumku di bumi ini. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian, murid-muridnya di dalam danau, orang banyak pulang ke rumahnya, terjadilah perpisahan. Perpisahan yang sangat menenangkan. Kenapa menenangkan? Karena semua kenyang pulang dan ada sisa bagi murid-murid, ada cerita di dalam perahu. Kita dengan indah setiap kali kalau kita datang kepada Yesus. Kalau di sini murid-murid kenyang secara perut, kebutuhan jasmani, tetapi jauh lebih dalam. Waktu kita bercerita dan berjumpa dengan Yesus, kita diberi makanan jasmani dan makanan rohani. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Ada keteduhan. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jangan tanya saya, kenapa Yesus perlu berdoa kalau memang dia Allah? Itulah pasti nanti Anda akan dapat jawabnya. Tetapi ceritanya mengatakan, Yesus berdoa. Dengan sangat sederhana kita ditolong. Kalau dia pun bisa membuat roti seperti itu banyak, perlu berdoa. Apalagi aku ini, seharusnya doa itu adalah satu keperluanku untuk datang menghadap Allah. Anda bisa bayangkan 5.000 laki-laki bubar. Yang banyak pulang dengan jalan kaki dari tempat yang sepi. Dan murid-murid pulang ke Bethsaida naik perahu. Dan Yesus sendirian di tempat itu dan dia berdoa. Bolehkah Anda bayangkan betapa indahnya perpisahan, pertemuan kebangunan rohani di tempat yang sunyi dengan Yesus, dengan rasul-rasulnya, dengan orang banyak, dan Yesus pergi mendoakan semua yang telah berserak perjalanan sebagai domba pulang ke rumahnya masing-masing. 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Yesus dengan murid-muridnya
berpisah. Satu di laut, satu di darat. Mungkin Anda langsung tanya, kenapa enggak diikutkan Yesus murid-muridnya berdoa bersama dengan dia? Kalau tadi mereka berdoa bersama-sama kan mungkin lebih baik. Kembali lagi pertanyaan kita, apa yang diperintahkan Yesus? Itu yang dilakukan oleh orang banyak, itu yang dilakukan oleh murid-murid, dan Yesus tahu apa yang dilakukannya. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat, sebagai gembala, ia melihat dombanya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saya ulangi. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan dia hendak melewati mereka. Peristiwa terulang lagi. Mereka kemarin lapar, tidak ada roti. Domba dan gembala ada dalam peristiwa kesulitan. Kemarin domba-domba itu Yesus melihat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulai mengajar mereka banyak hal. Ia mengajar banyak hal kepada mereka. Hal yang sama ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Kebutuhan jasmani lagi itu, Pak. Boleh, benar kali tafsiran saudara. Kemarin juga kebutuhan perut itu. Boleh. Ini juga kebutuhan jasmani. Angin sakal di tengah laut, bisa kita tenggelam dan mati dibuatnya. Ini kebutuhan jasmani. Domba dan gembala. Yesus masih di darat. Apakah Yesus tadi tidak tahu bahwa akan datang angin sakal? Kembali lagi seperti murid-murid, apa yang dikatakan Yesus, mereka melakukannya. Enak ya? Ya, Markus tidak ada arguing di dalam cerita ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka. Kemarin dilihat Yesus betapa payahnya mereka. Mereka sudah lapar. Diceritakan kepada murid-murid juga ada betapa payahnya memberi makan ribu sebanyak ini. 200 dinar pun tidak cukup. Maka harus kita berkata, sebagai domba, tiap hari cerita kita adalah kesusahan, betapa payahnya mencari uang, betapa payahnya kita supaya anak-anak bisa menjadi baik, betapa payahnya roh-roh jahat memberikan mimpi dan ketakutan, dan semuanya menceritakan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, ada kesulitan domba-domba ini. Saya dan saudara sama, ada kesulitan kita masing-masing. Itulah sebabnya maka Yesus menaruh belas kasihan. Karena kita tidak bisa mengalahkan pergumulan kita karena kita orang berdosa dan kita dikalahkan oleh roh jahat. Anda bisa lihat bagaimana susahnya orang Garasa dibawa oleh roh jahat sebanyak 2000 legion. Ditaruhnya orang itu di atas pekuburan dan menjerit-jerit dan memukuli dirinya. Inilah kesengsaraan. Dan dalam cerita ini dikatakan kesengsaraan murid-murid.
angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, Yesus mampu, punya kuasa berjalan di atas air. Siapakah Yesus kalau demikian? Anda bolehkah berjalan di atas air? Boleh, tapi akan tenggelam. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Pengenalan mereka hal yang besar. Hanya hantu. Hantu, roh jahat, iblis, setan. Itulah memenuhi pikiran mereka dalam semua kesulitannya. Ia mau menolong mereka. Yesus datang berjalan di atas air. Bahwa mereka menyangka bahwa ia adalah hantu, lalu berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pengenalan kita akan Yesus, pengenalan mereka tentang 5 ketur roti tidak menambah kemampuan bahwa Yesus ini bisa memberi roti. Sekarang Yesus ini bisa berjalan di atas air. Semua yang mistik-mistik, semua yang supranatural, mereka hanya katakan hantu. Tetapi waktu Yesus datang, dikatakannya apa? Sebab mereka semua melihat dia berjalan di atas air, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Aku inilah Allahmu yang baru memberi makan di darat. Baru beberapa jam yang lalu engkau telah melihat. Akulah ini yang memberi engkau makan. Akulah ini yang sudah mulai dari roh jahat di rumah ibadat diusir. Akulah ini yang telah menyembuhkan anak Jairus. Akulah ini yang telah membangunkan orang mati. Akulah ini Tuhan Allahmu. Akulah ini gembalamu. Karena engkau dalam keadaan bahaya, maka gembala datang menolongnya." Yesus mengungkapkan siapakah dirinya. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Apakah bedanya hantu dengan Yesus? Menurut mereka hantu bisa berjalan di atas danau Galilea. Sekarang Yesus yang menciptakan danau Galilea berjalan di atasnya, tetapi karena belum pernah mengenalnya, disitulah mereka tersandung, mereka ketakutan. Maka dalam cerita kita permulaan, cerita Yesus demi cerita Yesus, Injil Yesus Kristus dan Injil Yesus Kristus, supaya kita sampai mengakui, inilah penolongku satu-satunya dalam kelaparan. Inilah penolongku satu-satunya dalam angin badai di tengah laut. Dia inilah, akulah ini, bukan hantu. Kemungkinan murid-murid sudah terbiasa dengan hantu yang membuat danau Galilea itu bergelora. Mungkin itulah pengertian mereka, maka keluar dari dalam hati mereka, sepertinya hantu membuat angin sakal dan angin topan ini pawangnya danau Galilea ini membuat angin kencang sehingga lautan bergelora. Pengenalan mereka hanya sampai hantu. Tetapi sekarang bukan hantu yang datang. Akulah ini. Tenanglah, akulah ini, gembala yang baik.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Jalan keluarnya berbicara, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mungkin Anda juga akan berkata, angin pun redalah. Ini sama ceritanya dengan 5 roti 2 ikan. Kalau diberikan kepada Yesus, cukup untuk 5.000 orang. Waktu Yesus datang, angin pun redalah. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Dalam Markus dia tidak mengatakan dan tidak menghardik. Dalam Markus hanya dikatakan sangat sederhana, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Kehadiran Yesus membuat kita tenang. Kedatangan roh jahat membuat kita ketakutan. Ada orang pernah bertanya, seperti ini pertanyaannya. Dari manakah aku tahu bahwa itu roh jahat, Pak? Kalau aku melihat warna hitam, warna gelap, seperti manusia. Dari manakah aku tahu itu roh jahat atau itukah Yesus? Dalam pengalaman hidupnya, dari manakah aku tahu? Sangat sederhana dalam cerita ini. Kalau Yesus datang, dia berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan angin pun redalah. Tetapi waktu mereka memikirkan itu hantu, mereka berada dalam ketakutan. Apa bedanya kehadiran hantu dengan kehadiran Yesus walaupun mereka belum tahu? Kehadiran hantu menakutkan roh manusia. Tetapi kehadiran Yesus memberikan ketenangan dan persoalan pun diselesaikan. Mari kita baca. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Tindakan lanjutannya, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Apa yang diajar, apa yang dikatakan, apa yang dimengerti oleh murid-murid dalam cerita ini? Maka sangat tercengang dan bingung mereka, karena pengenalan mereka tentang Yesus belum juga tahu bahwa inilah gembala yang baik yang berkuasa terhadap amukan Danau Galilea yang sering membinasakan orang-orang yang menangkap ikan di danau itu. Kok satu ini bisa dibuatnya danau pun tenang? Biasanya angin topan beliung yang bisa membuat reda, itulah kemungkinannya pawang-pawang yang ada di kota itu. Tetapi Yesus datang saja, kok jadi diam? Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mungkin Anda akan berkata, di mana Yesus? Di situ ada keteduhan. Di mana ada gembala, maka domba pun teduhlah semuanya. Apakah harimau keliling mereka? Domba tidak peduli harimau, tetapi dia peduli tentang gembalanya. Ada yang melindungi dia. Mereka sangat tercengang dan bingung. Tambah lagi,
sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apa maksudnya hati degil? Maksudnya hati degil di sini tidak bisa diajar. Dia tidak menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Walaupun mereka menikmati, tetapi hati mereka hantu, tidak berubah pengalamannya. Bagaimana Yesus datang menjadi tenang. Bagaimana Yesus datang 5 roti bisa cukup. Bagaimana angin sakal bisa berteduh asal Yesus ada di tengah-tengah mereka. Degil hati di sini tidak menerima apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dia lebih dikuasai oleh pengalamannya yang lama. Mari kita berdoa. Kami telah mengenal gembala kami yang baik. Mungkin hati kami degil dan masih bingung tentang Yesus. Itu yang dialami murid-murid. Kami harus mengakui itu. Tapi bawalah kami sampai mengenal gembala kami yang baik, namanya Yesus. Di dalam lapar kami diberinya rumput. Di dalam bahaya Dia tahu dan melihat, datang untuk menolong sehingga tidak ada yang mencelakakan. Bawalah mata rohani kami berkata, inilah Yesus yang kucari. Inilah Yesus yang kuperlukan dalam hidup ini. Karena banyak hantu yang membuat aku takut. Tetapi Yesus datang membuat tenang dalam hidupku. Jamahlah hati kami memandang bahwa Yesus yang berkuasa atas semuanya menjadi milik kami. Dan Yesus yang ada di tengah-tengah kami, itulah gembala yang memeliharakan tubuh, roh, dan jiwa kami. Kepadamu kami berdoa, berilah iman supaya kami beriman kepadamu. Engkaulah Yesus Allah kami. Amin.